Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah wa anzur ilayya sayyidi binadrah muswilatin lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Kepada para alim, para ulama yang saya muliakan, wabil khusus Kiai Dr. Muhammad Ulumuddin dari Dewan Pimpinan Pusat yang akan memberikan amanah dan fatwanya yang kami muliakan, para penjabat sipil TNI Polri yang berkenan hadir yang kami hormati, terutama di sini ada dari Bapak Forkompimcam atau desa yang dihadiri oleh Bapak TNI kita yang kita cintai. Nun sewu. Kepada Takmir Masjid Agung yang kami muliakan, penyiar sholawat wahidiyah di semua tingkatan yang kami hormati. Untuk urian tahmid dan sholawat salam kami ikut yang telah melaksanakan tugas tadi. Di sini saya pertama minta maaf, saya tadi malam mengisi acara di Purworejo. Terus di sini di Sleman ada acara. Saya juga ingin ikut di acara ini tapi sebagai pendengar. Kok langsung ditunjuk memberi sambutan. Jadi maca kita seperti ini gitu. Keadaannya seperti ini, tidak ada persiapan. Memang semuanya tidak bisa untuk persiapan. Para bapak, ibu yang kami muliakan, sholawat wahidiyah menurut saya wong wek dhewe nggih dilem-lem dhewe kan mboten napa-napa, yang penting tidak menjelekkan orang lain. Sholawat wahidiyah pertama merupakan sholawat yang telah disepakati oleh para alim, para ulama, dikatakan ijma', kesepakatan para alim ulama. Dalam kitab Kifayatul Adqiya itu didawuhkan satu-satunya amal yang paling, yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Kifayatul Adqiya halaman 6 disebutkan semacam itu. Doa sholawat itu merupakan amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sholawat, doa yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat. Lantas ditambah dengan sholawat wahidiyah. Yang dimaksud adalah kandungan yang ada dalam doa-doa yang ada di sholawat wahidiyah itu berbeda dengan kandungan doa-doa yang ada pada sholawat-sholawat yang lain.
Karena sholawat-sholawat yang lain itu wurudnya adanya sudah beratus-ratus tahun yang kemarin. Juga ada sholawat yang baru tapi populer juga, yaitu sholawat badar. Sholawat badar itu timbulnya hampir bersamaan dengan sholawat wahidiyah. Karena situasi sekitar tahun 60, situasi negara kita masih dalam keadaan rawan. Sampean saya kira sudah paham semua, masih keadaan rawan. Sehingga ada seorang ulama dari Tuban menyusun namanya sholawat badar. Kandungan dalam sholawat badar itu menjadikan orang yang berdoa mempunyai keberanian sebagaimana ahli perang badar. Itu kandungan-kandungan yang ada dalam sholawat badar. Minta kepada Allah agar orang-orang yang mengamalkan sholawat badar diberi keberanian. Karena situasi pada tahun itu, situasi Indonesia masih tidak karu-karuan. Maksudnya belum sebagaimana sekarang, sudah tentram, sudah aman. Pada 60 kita maklumi sampai terjadi akhir 65 terjadi semacam itu. Kita semua sudah mengetahui. Maka timbullah sholawat badar agar yang mengamalkan mempunyai keberanian. Sedangkan sholawat wahidiyah lahir pada 63, hampir sama dengan sholawat badar itu. Tapi dalam kandungan-kandungan sholawat wahidiyah memohon kepada Allah agar diberi kesadaran, bukan mengalahkan musuh, bukan menakuti musuh, tapi menjadikan sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi bersatu, menjadi rukun, menjadi damai. Itu yang terkandung dalam doa-doa sholawat wahidiyah. Maka kalau kita menyimpulkan apa yang terkandung dalam sholawat wahidiyah itu sesuai dengan yang kita butuhkan pada saat ini, yaitu kesadaran kepada Allah, kejernihan hati, kemudahan rizki. Tapi nggih nyambut gawe gitu, ngono pengen mudah rezeki ini gak gelem nyambut gawe, nggih boten. Karena Allah mengetapkan sifat adilnya. Allah mengetapkan sifat adilnya, siapa yang berusaha diberi oleh Allah, kalau tidak mau usaha ya tidak diberi. Namanya sifat adil Allah. Karena itulah monggo sholawat wahidiyah ini kita siarkan, kita berikan kepada orang lain agar sama-sama nanti merasakan kandungan dalam doa-doa yang ada di sholawat wahidiyah berupa ketenangan, kejernihan hati, sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh saja yang mudah, kita makan itu diperintah oleh Allah. Allah berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Makan itu diperintah oleh Allah. Lah, kalau kita makan, apakah kita niat melaksanakan perintah Allah atau kita makan karena lapar? Nah, kalau kita makan karena melaksanakan perintah Allah, makan kita jadi ibadah. Ibadah bahasa Arab, abadah ya'budu ibadatan, artinya melaksanakan perintah atau mengikuti perintah. Maka makan kita itu menjadi ibadah jasmaniyah,
qalbiyah yang sangat mulia sekali. Kata Syekh Nawawi, ibadah jasmaniyah qalbiyah ini lebih mulia daripada ibadah jasmaniyah zahirah. Kata Syekh Nawawi dalam kitab Kasyifatus Saja. Ini kalau kita makan karena lapar, berarti kita menuruti nafsu lapar. Lapar itu nafsu. Maka para malaikat tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak ada ngantuk. Karena ngantuk, haus, lapar itu nafsu. Lah kalau kita makan menuruti nafsu, padahal kita makan diperintah oleh Allah. Namanya mensekutukan Allah dengan nafsu. Namanya itu musyrik atau syirik. Akan tetapi syirik yang semacam ini adalah syirik khafi. Kalau syirik khafi itu orang tetap bisa masuk surga. Tapi kalau syirik jahri mensekutukan Allah tidak bisa masuk surga. Kalau syirik semacam ini kita tidak melaksanakan perintah Allah tapi mengikuti nafsu kesenangan kita. Namanya makan itu nafsunya nafsu bahimiyah. Berarti kita menyamakan Allah dengan nafsu kita. Namanya musyrik. Tapi syirik khafi. Walaupun khafi tapi tetap syirik, kita semoga bisa dijauhkan. Ini diantara pentingnya kita untuk bagaimana berupaya agar hati kita jernih dengan mengamalkan sholawat wahidiyah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara serta kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah tercantum dalam undang-undang kita. Apa yang ada di negara kita ini semuanya tercantum dalam Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita mengakui Tuhan, kita mengakui Allah, Allah Maha Satu, maka kita akan selalu berbuat yang positif. Maka yang nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak mungkin kita mempunyai rasa kemanusiaan. Tidak mungkin kita bisa adil dan beradab kalau kita tidak bertuhan. Kalau kita tidak mempunyai Tuhan atau kita tidak takut pada Tuhan. Kalau kita takut pada Tuhan karena kita takut akan balasan Tuhan, maka kita ringan untuk diajak berbuat yang baik kepada orang lain, ringan untuk diajak kemanusiaan. Karena kita percaya nanti pasti Allah akan membalas semua perbuatan kita. Untuk itu para hadirin, para pengamal sholawat wahidiyah, mari ini kita tularkan kepada kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita. Tapi kita juga harus menyadari kita hanya menyampaikan, kita tidak berhak untuk menjadikan yang kita beri menerima. Karena itu hak Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah berkata, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Andaikan Allah menghendaki semua manusia akan menjadi ummatan wahidah, bersatu menjadi satu iman kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan itu dikehendaki oleh Allah, maka kita menyiarkan wahidiyah hanya niatnya ibadah. Yang kita siari mau atau tidak mau itu menunggu hidayah dari Allah. Maka kita jangan marem andaikan yang kita ajak menerima, jangan susah andaikan yang kita ajak menolak. Yang penting kita melaksanakan perintah. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Nyuwun sewu, saya memang sejak kecil itu enggak pernah sekolah. Sekolah itu hanya sampai MI gitu, baru ada paket
B, paket C itu ikut paket B, paket C, kuliah S1, kuliah S2, tapi usianya kadang sudah banyak, tapi ilmunya sudah sulit. Beda dengan Dr. Ulumuddin ini memang sejak kecil itu sekolah. Maka karena saya sejak kecil itu hanya ngaji tok. Oh, nek konten berarti sampean ahli nek bidang ngaji. Nek bidang ngaji ya saya akui memang ahli. Wong murid kula mawon juara nasional baca kitab gitu. Juara nasional baca kitab nasional provinsi ya. Dan ini kiai ini lah luwih pinter. Ya, tapi karena sudah tua banyak lupanya gitu. Karena itu namanya manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir mari kita bersama-sama mohon pada Allah Subhanahu wa taala syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan ketika kita besok sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita harapkan? Yang intinya adalah syafaat pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurah al-qiyamah wa aslahu wa rahmani faqad dalam abada wa laysa li ya sayyidi wa inta rutakun tusasunani ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya ayyuhal ghafus alamullah alaika rabbini binin wangdur ilayya sayyidi binadrah muswilatin hadratan aniyah. Nun sewu, mari kita karena di tempat ini tempat masjid kita niati i'tikaf lillahi ta'ala. Niat ingsun i'tikaf krana nglakoni perintah Allah Subhanahu wa taala nderek tuntunane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diam di masjid bahkan tidur di masjid itu sudah ibadah namanya i'tikaf, tergantung niat kita. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah hamir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa min ghauti ada zaman tarbiyah wa nadra wal barakah wallahu muwaffiq lahum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.